Hai hai hai, hai teman-teman, bunda-bunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Baiklah teman-teman, mam dan bunda semuanya, kali ini aku mau ngajakin teman-teman semuanya buat ngikutin aku, buat ngeliatin seperti apa sih aktivitas aku di malam hari di kontrakan aku ya. Nah, ini dia teman-teman kamar aku. Selamat datang ya di kamar aku yang kayak kapal pecah ini karena udah ada segudang tumpukan cucian yang belum aku beresin sama sekali, belum aku lipatin, belum aku setrikain juga. Jadi di sini aku posisinya lagi mager banget ya teman-teman buat setrika baju. Nggak tahu kenapa ya moodnya tuh lagi nggak inilah nggak belum kekumpul ya kalau buat setrika-setrika. Jadi aku putusin buat lipat-lipatin dulu aja baju-baju yang sehari-hari gini ya. Ini tuh baju aku. Ya udah aku lipatin dulu aja. Nanti kalau yang buat disetrika aku setrikain baju kerjanya Pak suami aja. Karena mau gimana pun yang namanya baju Pak suami itu wajib banget ya buat disetrikain, apalagi itu kan baju kerjanya. Kan gak lucu ya teman-teman kalau misalkan Pak suami kita pergi ke kerjaannya dengan pakaian lecek gitu. Oh iya teman-teman, jadi ini tuh pas hari Selasa malam ya aku recordnya. Kebetulan aku di rumah itu lagi sendiri, soalnya Pak suami aku itu lagi futsal ya bareng temen-temennya. Jadi daripada aku gabut sendirian di kontrakan ini nggak ngapa-ngapain juga, aku putusin aja deh buat lipat-lipatin dulu nih pakaian-pakaian yang udah ketumpuk-ketumpuk ini ya. Ini soalnya cuciannya udah dari ada yang hari Minggu, ada juga yang hari Senin ya teman-teman. Jadi ya udah lumayan numpuk gitu dan sebentar lagi kita juga mau tidur kan nggak mungkin ya kita tidur dengan pakaian yang menumpuk-numpuk di mana-mana. Nah, jadi sekarang ini aku mau tahu nih, aku agak sedikit kepo ya sama teman-teman. Teman-teman di sini tuh ada yang samaan gak sih sama kayak aku yang kalau mau setrika baju itu tuh agak suka mager gitu? Atau misalkan teman-teman paling seneng nih kalau berhubungan sama setrika-setrikaan. Boleh ya buat dicoret-coret di kolom komentarnya. Atau misalkan teman-teman ada di tim mana nih? Tim yang mager lipatin baju atau di tim yang mageran buat setrika? Atau mungkin juga ada di tim yang nggak dua-duanya, nggak mager setrika dan nggak mager juga buat lipatin baju. Pokoknya rajin banget gitu. Boleh ya teman-teman share ya di kolom komentar pengalamannya. Sedikit cerita-cerita ya kita di sana. Nanti aku bakal bacain komen-komen kalian karena itu salah satu hobi aku. Hobi banget aku ngebacain komen-komen itu karena dari situ aku bisa dapetin support, bisa dapat bercandaan atau ketawa-ketawa bareng gitu ya. Meskipun cuman hanya di tulisan komentar itu. Dan teman-teman mohon maaf ya kalau misalkan komennya ada yang nggak aku bales, tapi udah aku love. Nah itu tuh artinya udah aku baca ya. Karena aku nggak bisa juga ya, kadang lumayan ribet juga gitu. Jadi aku love aja. Ya makanya efek kesibukan. Nah, jadi ini tadi aku udah sisihin ya yang baju kerjanya Pak suami. Langsung aja deh aku bawa ke depan TV sini. Oh ya teman-teman, sebenarnya dari tadi tuh TV aku ini nyala ya. Pas aku dari lipatin baju di kamar. Oh ini TV juga udah nyala. Nah teman-teman ada yang sama nggak sih sama kayak aku juga yang suka nyalain TV tapi nggak ditontonin? Jadi teman-teman, aku nyalain TV tapi nggak ditontonin itu bukan semata-mata mau boros-boros token ya teman-teman. Tapi itu tuh sengaja aku lakuin karena aku sempet punya pengalaman yang nggak enak gitu. Pas, tapi bukan di kontrakan ini ya, pas di kontrakan aku yang sebelumnya yang di belakang sana jauh ya dari sini. Tapi dibilang jauh banget sih enggak ya, cuman kalau yang kontrakan aku yang sebelum itu tuh agak lumayan ke pinggir gitu, bukan di dalam komplek kayak gini ya. Jadi itu ceritanya, kalau dulu tuh kan pas suami aku tuh setiap hari Selasa sama Jumat dan Sabtu itu kan futsal. Nah jadi aku tuh sering banget ya tinggal di kontrakan itu sendiri malam-malam ya. Nah kalau misalkan Selasa ya masih mending lah jadwal futsalnya masih jam 8.
Tapi kalau misalkan udah futsalnya hari, Sabtu atau malam Minggu gitu, nah itu tuh jadwalnya jam 10 malam, dan itu otomatis pulangnya jam setengah 12 malam gitu ya teman-teman. Sebelum-sebelumnya sih kalau misalkan jadwal hari pas malam Minggu itu tuh aku sering diajakin. Cuman waktu itu posisinya aku itu lagi hamil, eee, dan aku itu pas, jam, 11 malam itu ya, kayak ada yang ketok-ketok pintu. Nah, posisinya itu aku lagi main HP nih di kamar. Karena aku denger ada yang ketok-ketok pintu, aku pikir Pak suami ya yang pulang. Dan ternyata pas aku lihat itu tuh nggak ada siapa-siapa sama sekali teman-teman. Kosong, nggak ada orang sama sekali. Tapi aku benar-benar jelas dengar ketokan pintu gitu sampai 3 kali. Nggak tahu ya itu tuh siapa, orang iseng atau gimana, aku nggak tahu. Ya maklum lah ya teman-teman kalau misalkan, jam-jam segitu kan tetangga-tetangga yang lain otomatis sudah pada tidur dong. Jadi semenjak kejadian itu sampai sekarang nih aku pindah ke kontrakan yang ini, nah itu tuh kalau misalkan aku, ditinggal sendiri atau misalkan lagi sendiri nih pas malam-malam, misalkan Pak suami lembur kerja atau misalkan dia futsal atau dia kemana gitu kan, aku tuh, selalu nyalain TV. Itu tuh biar aku nggak denger apa-apa yang aneh-aneh ya. Sebenarnya sih di kontrakan ini sih aman, nggak ada apa-apa, cuman karena trauma mungkin ya teman-teman, sama kejadian sebelum-sebelumnya, jadi, aku suka nyalain TV aja biar berasa ada orang yang, di rumah selain aku gitu. Bisa dengar suara TV juga gitu kan. Jadi nggak, kedengeran suara yang aneh-aneh gitu sih teman-teman. Oh iya, mungkin teman-teman yang bertanya-tanya ya, kan tadi aku bilang aku posisinya pas kejadian itu tuh lagi hamil. Tapi kok sekarang anaknya nggak ada gitu ya. Jadi teman-teman, pas aku hamil itu, pas di usia kehamilan aku 3 bulan aku itu keguguran ya teman-teman. Jadi ya mungkin belum ada rezeki aku buat punya momongan, dan sampai sekarang belum diganti lagi sama Allah. Doain ya teman-teman, semoga aku cepet garis 2 dan bisa jadi bumil lagi. Masya Allah, bumil itu seru ya teman-teman. Nikmat banget rasanya gitu. Tapi seenggaknya meskipun aku cuman dikasih, buat ngerasain selama 3 bulan itu tuh aku udah bersyukur banget ya teman-teman. Semoga nanti Allah kasih lagi gantinya dengan yang baru. Nah itu tadi ya teman-teman, ceritaku, mohon maaf ya kalau misalkan ceritanya kepanjangan. Nggak terasa itu tadi juga, setrika aku udah selesai, dan aku langsung aja buat masuk-masukin ke dalam lemari, sama sekalian tadi yang aku lipatin juga aku masukin ke lemari, biar rapi aja ya teman-teman. Nah di sini aku lanjut aja, buat bersihin yang di area sekitar, skincare ala-ala, cie, skincare ala-ala. Pokoknya di, sini ya, berhubung aku kan, di kontrakan jadi nggak punya banyak perintilan juga, nggak ada meja riasnya juga, ya udah aku taruhnya di atas lemari yang ini aja. Dan di sini sih, sebenarnya nggak terlalu berantakan, cuman aku rapiin lagi aja karena udah banyak yang jatuh-jatuh gitu ya. Jadi aku rapiin aja dan aku lap-lap tipis deh sedikit debu-debu yang menempel di, atas lemari ini. Nah, jadi segini aja ya teman-teman alat-alat make up atau per skincare-skincarean atau body care segala macamnya. Aku tuh nggak punya banyak ya teman-teman, palingan yang aku punya itu lipstick sama parfum. Nah, itu tuh memang agak lumayan banyak karena aku suka banget koleksi parfum sama lipstick. Dan di sini aku juga ada punya satu lip kesayangan ya teman-teman, lip serum. Nah yang aku pegang tadi itu tuh namanya Lomira Lip Serum. Jadi itu tuh, teksturnya bener-bener ringan. Aku baru pakai 1 bulan dan aku tuh udah cocok ya sama lip serum yang satu ini tuh. Jadi aku nggak perlu lagi deh pakai-pakai lipstick yang lain. Dan itu tuh, menurut aku sih bagus, warnanya juga natural banget, warna bibir ya. Dan Lamera Lip Serum ini tuh banyak banget manfaatnya, bisa mencerahkan bibir yang hitam juga. Pokoknya mau lihat-lihat seperti apa, nanti ya, aku sematin linknya di description box. Aku juga kemarinnya belinya online ya teman-teman. Dan alhamdulillah, setrika bajunya udah selesai, lipatin pakaiannya juga udah, sama, lap-lap atau bersih-bersihin skincare-skincarean dan sama body care-nya juga udah. Berarti sekarang kita saatnya buat santai-santai. Nah, alhamdulillah, pak suami aku juga udah pulang dan dia udah di dapur ya, udah makan. Aku mau temenin dia makan dulu. Tapi di sini aku nggak makan ya, aku cuma temenin dia duduk doang. Nah, seperti teman-teman bisa lihat, ini tuh udah sekitaran jam 10 lewat 15 menit.
Oh ya, terima kasih ya teman-teman udah nontonin video aku, udah, like, comment, and subscribe juga. Sampai jumpa ya di video-video aku selanjutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.